Halo kan, welcome back to my channel seputar liga-liga teknisi bagus. Oke kan, jadi di video kali ini saya ada sebuah ponsel Xiaomi Mi 6. Ya, untuk informasi yang saya terima dari pemilik ponsel Xiaomi Mi 6 nya itu katanya baterainya sudah mulai terasa drop atau cepat habis ya. Nah, itu adalah baterai yang sudah saya siapkan ya, untuk mengganti baterai yang sudah drop di Xiaomi Mi 6 nya. Nah, untuk kualitas baterainya sendiri itu kualitas OEM ya, jadi bukan original seperti bawaan pabrik, tapi dia kualitasnya itu ya yang menurut saya kualitas yang baik lah, yang beredar di pasaran saat ini ya. Nah, jadi di video kali ini akan saya berikan tutorial tentang cara ganti baterai Xiaomi Mi 6. Untuk langkah awal atau langkah pertama itu kita perlu membongkar back casing atau casing belakang dari Xiaomi Mi 6 nya ya. Nah, untuk membongkar casing belakang Mi 6 ini saya menggunakan bantuan alat opening tool berbahan plastik atau berbahan mika lentur ya. Itu kita selipkan di bagian casing bagian belakangnya. Nah, ini saya tidak menggunakan bantuan blower ya, karena sepertinya baterai dari Xiaomi Mi 6 nya ini sudah sedikit kembung ya, sedikit tapi ya. Jadi dia itu saat saya cek casing bagian belakangnya itu ada sedikit rongga atau sedikit celah ya, itu yang bisa saya sisipkan, alat opening toolnya ini bisa saya sisipkan ya. Jadi tinggal saya sisipkan lalu saya seset gitu aja ya, saya teruskan diseset pelan-pelan ya, pelan-pelan hingga semuanya itu semua adhesif dari casing belakang atau lem dari casing belakangnya itu terlepas dari casing tengahnya ya. Nah, ini sudah 3/4 bagian ya, yang berhasil saya seset ya untuk adhesifnya. Tinggal sedikit lagi ya, ini di bagian atas masih cukup rekat ya. Nah, untuk baiknya sih ya dibuka menggunakan bantuan blower ya, untuk baiknya ya, agar hasilnya itu bisa maksimal ya. Tapi bagi agan-agan atau teman-teman yang mau bongkar dan tidak punya blower ya, bisa dengan cara ini, tapi dengan syarat yaitu tadi ya, ada celah di bagian casing belakangnya ya. Kalau tidak ada celah yaitu memang sedikit susah sih. Oke, ini casing bagian belakang sudah berhasil saya lepas ya. Oke ya, ini adalah casing bagian belakangnya. Nah, untuk selanjutnya itu bersihkan sisa-sisa lem ya. Untuk langkah selanjutnya itu bersihkan sisa-sisa lem atau sisa-sisa adhesif yang masih tertempel, entah itu tertempel di bagian casing belakang atau di bagian frame atau casing tengah dari Xiaomi Mi 6 nya. Nah, ini saya lanjut untuk membersihkan sisa-sisa lem atau sisa-sisa adhesif dari Xiaomi Mi 6 nya ya. Nah, ini saya membersihkan sisa-sisa lemnya itu menggunakan bantuan pinset ya. Nah, sebetulnya menggunakan bantuan pinset boleh, menggunakan bantuan cutter bedah boleh ya. Tapi dengan syarat kalau bersihkan sisa-sisa adhesif atau sisa-sisa lemnya itu lebih baik berhati-hati ya. Saya tekankan lagi, lebih baik berhati-hati. Nah, dan juga alangkah baiknya ketika membersihkan sisa-sisa adhesif atau lem ya, itu alangkah baiknya kalian lepas terlebih dahulu baterainya ya. Jangan seperti saya di video ini ya. Ini baterai masih tertancap, masih nempel ya, masih terkoneksi dengan mesin. Ini saya sudah bingung untuk membersihkan lem. Nah, ini kesalahan saya. Kalau nggak hati-hati ini, perhatikan ya, bahayanya itu seperti ini kalau nggak hati-hati. Nah, ini adalah kesalahan dan kebodohan saya ya. Nah, bahkan ini saya pencet aja dia itu masih terbakar ya baterai. Inilah bahayanya jika baterai tertusuk benda tajam seperti pinset ya. Nah, ini saya langsung gerak cepat untuk membongkar ya casing bagian penutup mesin agar saya bisa melepaskan koneksi baterainya ya. Nah, karena takutnya jika masih terkoneksi ke mesin itu bisa menyebabkan konslet lebih lanjut ya. Nah, ini langsung saya terburu-buru ya, langsung. Nah, ini ya, bahkan tangan saya itu sampai tersulut api dari baterainya ya. Nah, kenapa baterai itu mudah terbakar? Ya, karena
di dalam baterai itu ada kandungan atau muatan elektrik positif dan negatif. Jadi di situ itu rentan ya kalau tertusuk dengan benda yang tajam dan elektrolit dari kutub positif dan negatifnya itu bersentuhan ya, akhirnya bisa menimbulkan percikan api seperti itu. Oke, ini tangan saya juga terasa panas, tapi saya hiraukan ya karena saya lebih mementingkan kondisi mesin ini. Nah, di sini saya langsung cepat-cepat mengecek apakah mesinnya itu mengalami konslet atau tidak ya. Nah, di sini saya lepas saja baterainya ya. Ini masih ada adhesif dari baterai ya, bawaan dari pabrik yang harus kita lepas terlebih dahulu ya. Kita tarik aja ya. Ini ya, pokoknya di sini saya itu sempat dak-dik-der lah ya, pokoknya sempat kaget ya karena ini adalah kecerobohan saya ya. Jadi saya harus cepat-cepat melepas baterainya ya agar tidak istilahnya itu tidak memperparah kondisinya, dan juga saya itu mengecek mesin ya. Nah ini ya, itulah bahayanya ya. Jadi dia itu tertusuk, saya nggak sengaja ya, itu memang ya wajar terjadi kalau kita itu kurang berhati-hati ya. Saya lupa kalau ujungnya pinset tadi itu tajam ya kan. Nah oke ya, ini saya langsung keluarkan baterai yang baru dan saya bandingkan dengan baterai yang original ya. Ya ini kurang lebih hampir mirip ya karena memang kualitasnya kualitas OEM. Nah di sini itu saya coba ya, saya takut ya Kak, saya takut itu kalau misalkan mesinnya itu konslet atau gimana. Ini langsung saya coba, saya tes dengan menggunakan baterai yang baru ya. Saya tekan on off, apakah dia memputing atau tidak ya, mudah-mudahan tidak terjadi masalah ya. Nah ini ya, alhamdulillah di sini mesinnya tidak mengalami masalah apa-apa, dan akhirnya ini langsung saya lepas lagi saja baterainya ya. Saya proses lebih lanjut. Dan di sini saya masih diberikan keberuntungan lah, keselamatan ya, walaupun terjadi seperti itu kondisi mesin masih baik-baik saja. Oke ya, setelah itu saya lanjut untuk membersihkan sisa-sisa lem atau adhesif yang masih tertempel di bagian casing tengah atau frame dari Xiaomi Mi 6 nya ya. Jadi setelah saya amati, sepertinya Xiaomi Mi 6 ini itu sudah pernah dibongkar, karena lemnya itu yang saya bersihkan ini seperti lem T7000 ya yang saya bersihkan ini ya. Jadi bukan lem bawaan dari pabrik ya, karena kalau lem bawaan dari pabrik itu nggak seperti ini. Istilahnya saya itu tahu itu loh, nggak seperti yang saya bersihkan saat ini. Karena kalau lem dari pabrik itu biasanya ada molor-molor gitu ya. Jadi lebih baik lah, istilahnya lem atau adhesif dari pabrik itu kondisinya lebih baik. Nah, atau kualitasnya lebih baik ya maksud saya. Nah, oke ya, jadi di sini karena membersihkan lem ini membutuhkan durasi yang cukup lama karena bukan lem bawaan dari pabrik, karena ini adalah lem-lem yang sudah yang lem T7000 atau B7000 seperti itu ya. Jadi agak lama, akhirnya saya skip saja ya ini ya. Jadi singkat cerita, pokoknya semuanya sudah selesai saya bersihkan ya, sisa-sisa lemnya. Lalu saya lanjut untuk proses memasang baterainya ya. Nah untuk proses memasang baterainya ini saya tambahkan double tape ya. Ini di sisi sebelah kanan satu, sebelah kiri satu ya. Jadi ditambahkan double tape secukupnya ya kan. Setelah itu kita buka pelindungnya ya, pelindung double tape-nya itu kita buka. Lalu ini saya tambahkan lem T7000 sedikit ya. Nah kenapa saya tambahkan lem T7000 sedikit? Karena double tape saya itu kualitasnya kurang baik ya. Jadi bukan karena untuk memberikan jebakan Batman, tapi karena kualitasnya itu kurang baik. Jadi untuk menambah daya rekat itu saya tambahkan lem T7000 sedikit ya. Kalau akan-akan atau teman-teman punya adhesif yang lebih baik, yang seperti bawaan pabriknya ya silakan, nggak apa-apa, pakai atau beli adhesif yang bawaan yang seperti bawaan pabrik. Nah karena ini kan saya nggak punya, jadi saya gunakan seadanya saja ya, karena memang di area saya banyak toko-toko spare part itu juga banyak yang nggak jual adhesif yang seperti bawaan pabrik. Oke, setelah itu kita pasang baterai ke bagian frame atau ke bagian casing tengah atau ke bagian yang sudah disediakan ya, lalu koneksikan
fleksibel baterai ke bagian mesin, lalu tutup casing penutup mesinnya ya. Ya ini ya, ini adalah casing penutup mesin. Jika ada sisa-sisa lem seperti ini, nah ini ya saya bersihkan lagi ya, karena kalau nggak dibersihkan itu mengganjal ya, jadi dia itu tidak bisa presisi. Oke ya, ini saya presisikan ke bagian casing tengahnya, lalu kita kunci dengan beberapa baut yang sudah kita lepas di awal tadi ya. Oke ya, ini bautnya menggunakan mur atau bautnya ini menggunakan bermata plus atau bermata Phillips ya. Nah, kalau obengnya saya masih menggunakan obeng andalan saya ya. Obengnya itu bermata Phillips atau bermata plus dengan ukuran 1,5 kali 25 mm. Nah, rata-rata untuk Android saya itu hanya menggunakan satu obeng itu saja ya. Jadi sudah lama ini saya menggunakan obeng yang saya gunakan di video ini ya, dan sudah terlihat di beberapa video-video saya sebelumnya saya selalu menggunakan obeng yang sama ya. Jadi pokoknya gini, kalau untuk obeng bermata plus atau bermata Phillips ini itu pokoknya pas dan tidak membuat rusak mur itu ya. Jadi jangan sampai membuat mur itu rusak. Itu gunakan saja nggak masalah ya. Jadi mau ukurannya 1,5 kali 25 mm atau ukurannya 2 kali 25 mm itu nggak masalah. Yang penting itu saat proses membuka dan memasang baut itu memang kondisinya bisa pas ya, untuk diputar itu pas dan tidak merusak mur itu ya. Nah, setelah kita berhasil memasang satu persatu baut atau mur dengan baik, ini saya tambahkan lem T7000 untuk memasang casing bagian belakang ya. Ya, karena ya memang kembali tadi ya, kalau kepingin adhesif yang seperti bawaan pabrik, jika memang akan menemukan di toko online atau di toko spare part di daerah Agan, silakan pakai adhesif yang bagus yang seperti bawaan pabrik. Tapi jika tidak ada, menggunakan lem T7000 atau menggunakan lem B7000 itu juga boleh ya kan, jadi nggak ada masalah. Nah, setelah kita tambahkan lem T7000 secukupnya di area casing tengahnya ya, di bagian pinggir-pinggir casing tengahnya itu kita pasang casing bagian belakangnya ya. Nah, setelah itu kita lakukan booting ya, kita coba nyalakan ya. Ini sudah tampil ya logo MI ya, kita tampil logo MI, kita tunggu sampai masuk menu ya. Nah, biasanya untuk baterai baru itu isinya tidak penuh ya, biasanya kisarannya hanya 10 sampai 50%. Oke ya kan ya. Jadi sampai di sini dulu video kali ini ya, video tentang cara ganti baterai dari Xiaomi Mi 6. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa, dan tentunya salam dari saya, salam teknisi bagus.